teman curhat yang terbaik kan istri. Iya, iya. Saya kan mengalami ini istri, karena saya di Bandung, istri di Sumedang. Saya di Bandung, istri di Sumedang. Oh iya, iya. Pastinya kan ini ya. Saya coba cerita. Istri sempat nyaranin, ya udah balik aja ke sekolah. Tapi saya pikir kalau sekolah kondisi saat ini bukan yang saya terima bukan ujian ya, bukan lagi ini pasti tuh kan, itu kan nanti ya. Wah, mengalok-aloknya. Saya udah kebayang ini udah ya. Nah, cuman saya saat itu udah komunikasi. Ini bisnis yang luar biasa saat itu, karena paling tidak kan kita ada belajar marketing plan. Iya, iya. Di marketing plan, apalagi kita kan hitung-hitungan ya, hitung-hitungan secara matematika, dari si manapun perusahaan nggak bisa jebol. Iya. Dari siapapun ya perusahaan mau dibeli mau gimana pun ya nggak akan bisa kelas. Artinya orang yang main manajernya nggak akan bisa. Jadi secara ini perusahaannya udah oke banget. Udah settle dan nggak bisa, perusahaan itu nggak bisa atik lagi. Nah saat itu saya ada ultimatum yang luar biasa. Ada di sinilah mengutipnya. Saya dikasih waktu 1 tahun sama istri. Oh, sama istri. Jadi kalau sekarang Juli 2017. Jadi Pak Ajang memilih untuk fight di sini, untuk lanjut di sini. Nah, jadi setelah curhat cerita, istri menyarankan balik lagi sekolah, gitu kan. Tapi dengan pertimbangan Pak Ajang akhirnya memilih untuk tidak kembali ke sekolah, tetapi justru akan maju di sini. Iya, kalau gitu. Ya. Jadi sama istri dikasih waktu 1 tahun. 1 tahun. Nah, kalau seandainya dalam 1 tahun ini tidak ada perubahan, kalau ada progres naik, punishment-nya apa saat itu? Harus kembali. Hajar lagi. Oke, luar biasa. Jadi di situ sudah Pak Ajang memutuskan apa yang Pak Ajang lakukan setelah membuat keputusan untuk tetap lanjut. Setelah keputusan tetap lanjut, saya minta petunjuk sama yang Maha Kuasa gitu ya. Karena dalam kondisi begitu kan sadar lah, kondisi sadar apa itu ini. Nah saya cari upline leader ke atas. Cari upline leader ke atas. Atas ke sini. Ini konsultasi. Konsultasi. Nah saat itu ini sangat luar biasa. Saya ketemunya bukan ke upline leader dekat. Iya. Malah datangnya ke Persada saat itu. Oh iya. Ke Persada itu siapa Pak? Ke rumahnya Pak Tiswanto. Iya. Jadi kan kalau secara tim Pak Ajang ini kedalaman jauh di saya ya, tidak jauh. Hanya itu secara personal juga sebenarnya tidak begitu dekat ya, karena memang Pak Ajang ini ya lebih dekatnya ke yang mengajak gitu. Jadi kalau sama saya kan hanya kenalnya setelah berjalan. Ya, setelah berjalan di pertemuan kayak gitulah. Kemudian sering itu di pertemuan. Jadi secara personal pribadi saat itu belum begitu dekat lah ya. Belum begitu dekat. Ya, cuma kadang saya sering menyarankan ya oke lah kalau mau sukses ikuti apa cara-cara orang yang sukses itu harus begini gitu. Nah, akhirnya Pak Ajang kembali ke, ya saya juga ingat saat itu Pak Ajang bukan kembali lagi sih, yang memang saat jarang main ke rumah juga, yang jarang main ke rumah sering yang ini tiba-tiba datang ke rumah dan kita ngobrol, sering konsultasi, dan akhirnya dari obrolan itu apa yang terjadi Pak Ajang? Saat itu ini biar cerita sendiri, ini nggak ada karangan ya. Ini kita flashback ya, perjalanan selama 6 tahun itu gitu. Iya, bagi para leader ya, jangan lihat hari ini saya ada kendaraan. Lihat itunya. Ya, karena kalau sekarang nih, kalau sekarang kan mungkin posisinya udah silver dan alhamdulillah ya masa-masa ini udah lewat, tidak punya kendaraan, ya rumah juga alhamdulillah ya sudah aman lah ya. Sudah aman alhamdulillah. Sebenarnya secara ekonomi ya alhamdulillah mencukupi kebutuhan ini sudah lebih dari cukup lah ya Pak. Lebih dari cukup. Ya, karena kalau untuk mengukur banyak kan kita nggak ngerti banyaknya berapa gitu. Nah, terus kembali ke setelah tahun pada sulit dan sebagainya, apa yang Pak Ajang? Jadi di saat sulit teman-teman pastikan komunikasi dengan istri lah, artinya dengan pasangan itu, dengan pasangan. Kalau yang punya pasangan ya, pasangannya.
Kalau kamu tidak, coba konsultasi dengan bidang ke atas. Oke. Jangan pernah mengambil keputusan, karena urusan di saat sulit itulah yang paling bahaya kan itu. Iya, iya, Karena penggeraknya kan emosi nafsu. Iya, iya, iya. Karena tidak bisa berpikir jernih gitu. Betul, betul. Nah saat itu karena saya sudah bisa ini untuk faedah bagi semua ya, saya mengalami yang sangat itu Keadaan yang luar biasa. ekstrimnya luar biasa. Ya kendaraan hancur lah gitu. Iya, iya, iya. Kendaraan hancur, tabungan udah nggak ada. Iya. Gitu. Ya, secara finansial keuangan ini saya berpikir kok hidup ini gini-gini amal gitu. Iya, iya, iya. Jadi 2017 ya, di bulan Mei Juni Juli itu betul-betul nyungsep lah gitu ya, betul-betul bagus luar biasa. Ini kalau nggak punya iman, ini wah bisa gimana? Iya, iya. Karena tumpuan harapan untuk satu saya, Iya. di keluarga di apa, sebenarnya saya belum bisa. Tadinya mau cepet kan, saya malah ini. Kebalikannya. Sampai ini ada ya 2016 ada satu kisah di mana sampai 2017. 2017 dan berita di saat itu saya pulang ke rumah. Ada satu kejadian yang katanya saya tidak pernah lupa. Saat saya pulang, ya karena pada kita kan nggak bawa uang, Iya, iya. nggak bawa uang ke rumah. Tiba-tiba anak saya itu, ya namanya bukan datang kan, nyambut datang. Ini biasanya ceria rame, ini enggak gitu. Anak saya dua-duanya lihat di balik kaca jendela, Iya, iya. dari kaca. Iya, iya. Jadi melihat kan di depan rumah itu ada tukang jualan, Iya, iya. tukang jualan itu jualan bakso. Iya, iya. Anak saya dua-duanya ya kalau ini cermin kaca kan kaca lihatnya gini gitu. Nah, Ibunya di tengah ini. Anak saya di kaca itu kan. Jadi saya pulang biasanya ceria gitu gimana ini. Tiba-tiba lihat. Dan di sana ada satu kejadian yang luar biasa. Di saat anak-anak saya mau jajan, kita benar nggak punya uang. Iya, iya, iya. Saat itu ya apa? Iya, perasaan orang tua ya. Iya, iya. Iya, iya. Jadi sampai mengalami ya yang nggak punya uang. Sampai mengalami nggak punya uang. Jadi saya pulang nggak punya uang. Istri pun nggak ada uang. Dan di depan rumah tuh banyak orang, ya, ada ini. Cuma karena istri saya nggak pernah didik anak itu minta-minta. Dia hanya lihat Jendela. gitu aja di kaca. Dua-duanya lihat gitu. Saat itu saya betapa bodohnya gitu. Selama ini saya kemana aja. Maka saat itu saya berpikir, ini nggak bisa. Ini nggak bisa begini. Ini nggak bisa begini. Iya. Dan saya harus punya dendam positif. Apapun anak saya minta sesuatu, artinya ketika anak saya minta apapun, asal tidak membahayakan dan memang keperluannya, keinginan wajar, akan saya penuhi. Tentu saya ketemu Benar-benar ini ya, saat itu ya. Iya, iya. di titik, jadi ya nggak punya uang tuh, Iya, iya. merasa Iya, iya. di saat nggak punya uang itu luar biasa. Dan saya yang lihat, dan di saat itu luar biasa karena kita sudah sepakat Ya. dengan istri, ketika kita susah, ketika kita sulit, jangan pernah ceritakan sama orang tua. Iya, iya, iya. Kita nggak pernah minta, nggak pernah ngadu, dan saat itu Dirasakan sendiri sekeluarga. Dan itu timbul dendam positif ya saja. kami misalkan berempat, Saya harus tidak boleh ada, tidak boleh terus seperti itu. tidak boleh. Harus berjuang. Jadi Ya. ketika kondisi hari ini begini,
saya nggak sadar, yang salah adalah saya. Ya, ya, ya. Saya tidak menyalahkan dia, lingkungan, dia menyalahkan siapapun juga. Ya, ya, ya. Dan di sana ada satu dosa positif. Ini Ya. harus balikin keadaan, dan itu sudah semua kumpul, kita saling rangkul Ya, semuanya, ya, ya. saling rangkul semuanya. Dan di saat paling sulit itu, kami pernah 1 minggu lah sebelum keadaan ini, kami semua makan mie lah. Oh, gitu. Apa Ya, itu? saya. Jadi Ya, ya perjuangan. Ya, ya. Jadi sulit itu gitu Pak. Ya, ya. Sulit sampai ya kita nggak punya beras, kita nggak punya ini, sampai saya gimana caranya, ceritanya gimana ini, sampai ya, dulu di Situ Raja itu saya sampai ngojek kalau ini. Jadi Ya, untuk ya, menyiasatinya ya, 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 ya. Iya, saya ngerti, saya. Sampai. Waktu itu pernah kita kalau habis subuh ngojek. gitu Ngojek. Ya, ya. untuk ngojek dan itu, dan gimana caranya, soalnya ini harus segera terpulih. Keadaan harus cepat Balik. karena harus cepat pulih. Ini tidak Cepat. boleh dibiarkan Tidak seperti boleh dibiarkan muncul satu kekuatan yang luar biasa muncul karena kekuatan. tega melihat Nah, anak dan itu. istri dalam keadaan sulit dan susah. Itu titik balik. Titik baliknya gitu ya. Ya, jadi ini luar biasa sahabat Rikam semuanya. Kadang ya itu Pak, kita ini harus, kadang orang itu tidak melihat orang pada saat sukses, tidak melihat atau melupakan bagaimana ketika dia kuat menjalani suatu keadaan yang mungkin tidak semua orang bisa melewati masa-masa itu. Jadi biasanya kenapa orang sukses itu nggak banyak, karena tidak banyak orang yang mampu melewati pada saat kondisi-kondisi yang ekstrim, sulitnya ekstrim itu Pak. Ya. Ya. Dan ini hampir semua orang sukses mengalami seperti itu. Cuman dua yang jadi satu efek dari keadaan sulit itu, apakah akan lari ke hal-hal yang positif atau akan sebaliknya lari ke hal-hal yang negatif. Tuh, ya. Kalau negatif ya berarti selesai lah ya semuanya. Tapi kalau positif itu yang akan menjadi pemicu siapapun untuk bisa membalikan keadaan menjadi 180 derajat lebih baik. Ya. Itulah kira-kira yang terjadi dengan Pak Ajang sekarang gitu ya. Ini juga paham betul. Ini, aduh ini masalah luar biasa lah. Ya nggak apa, ini Ya, jadi penguat nanti Iya. untuk fighter yang lain. iya, iya. Jadi begitulah teman-teman semua. Ternyata tidak, orang sukses itu tidak hanya dilihat pada saat dia ada, tapi dalam setiap prosesnya gitu. Nah, jadi punya profesi apapun, bisnis apapun, usaha apapun, ya pasti selalu ada hal di mana kita mengalami naik kemudian turun, dan pada saat turun bagaimana kita menyikapi keadaan pada saat kita turun. Ya, itu yang ya. Oke, ini Pak Jan luar biasa dan saya apresiasi sekali ya karena sudah melewati masa-masa yang ekstrim Pak ya, masa-masa sulit yang ekstrim. masa-masa yang sulit. Ya. Nah, terus setelah itu apa yang dilakukan Pak Jan? Nah, saya berpikir saat itu ini nggak bisa begini, kalau bisa dibiarkan. Ya, Saya cari leader ke atas. ya, Nah, karena leader yang mengenalkan saya ini Ya. bukan ininya, ini saya coba saya cari, ternyata wah ini saya punya juga harus coba disampaikan. ya, Gimana mau maju mundur gimana bagusnya. ya. Nah, satu hal yang begitu saya datang, karena mungkin saat itu Pak sudah ngerti, karena lihat jaringan udah tahu kan, pasti udah ngerti, saya udah Ya, ya. lucu, udah ini kan itu. Nah, satu hal yang saya tidak pernah lupa, beliaunya berkata, Ajang, ya sudah, saya ambil ini konsep terbaik. Ya. Itu apa yang saya belajar. Ya, Jadi itu satu kata yang sangat sederhana, ya, ya. tapi bermakna. Ya, ya.
Jadi belajarnya kan luas kan. Iya betul. Belajar kan bukan konotasinya tidak seperti kayak misalkan kita berangkat sekolah, kayak seorang sekolah belajar dari tempat nggak. Jadi belajar itu belajar dari pengalaman, ya apa yang kita alami jadikan sebagai pelajaran, jadikan sebagai satu pengalaman hikmah. Apa sih yang kita lakukan, kemudian kita ambil sisi baiknya. Kemudian juga saat itu ya Pajang mulai melakukan apa yang disarankan. Disarankan. Dan saat itu salah satu Habib bilang saat itu Pajang ini adalah momentum training L2. Iya iya. Ini ada momentum training L2 tanggal Agustus 2017. Iya. Agustus 2017. Agustus 2017. Tanggal 27. 27. Ya? Oh iya. 27 Agustus 2017. Iya. Nah, itu momentum yang sangat luar biasa. Iya iya iya. Nah, di sana titik balik Iya iya, keadaan ya. keadaan. Iya. Jadi saya drop konsultasi, misalnya saja udah belajar aja. Ya. Nah, belajar itu kan luas maknanya. Betul. Nah, saat itu saya udah menyerahkan diri saya, aku cerita, ya udah hari ini Pak Riswanto, saya itu sudah posisinya ini gol agensi. Iya iya. Gimana ceritanya ya udah hampir 30 juta. Apapun cerita, saya tidak lihat lagi terbang pendidikan, tidak lihat lagi apa urusan strategi ya gimana. Yang kemudian Pak Riswanto kan sudah berhasil, sudah membuktikan. Iya iya. Jadi kalau orang membuktikan berarti kan paling tidak orang itu punya ilmunya. Iya iya. Dan diakui tidak diakui ya kita harus mengakui kan gitu. Iya. Dan artinya ya udah bismillah, inilah jalan yang terbaik. Iya iya. Saya ngikutin dan ya mulai bismillah. Iya, Belajar training L2 pun ini istimewa karena saya ingat itu harus jual tabung gas untuk investasi. untuk investasi. Iya iya. Investasinya 150.000 Iya iya. harus jual tabung gas. Luar biasa ya. Karena sudah mau mengalahkan kesulitan. Iya iya iya. Harus bagaimana kita keluar dari kesulitan-kesulitan. Iya iya. Dan jadi saya cari cara gimana. Iya luar biasa. Jadi saya juga ingat saat itu Pajang ya kita peserta training saat itu hampir 200-an ya. Terus orang ya, karena udah di mana-mana semua digabung dulu. Ya jadi ya dari mana-mana lah ya keluar seorang dan Pak Ajang datang belajar sendirian gitu. Sementara yang lain itu kan sama bareng-bareng sama tim. Pak Ajang itu belajarnya sendirian karena ya tadi timnya rontok. Timnya rontok ada. Gak ada lagi yang jalannya, cuma luar biasanya Pak Ajang ini ambil pengalaman belajarnya itu dia tetap stay di sini dan tidak putus asa gitu, tidak mencoba untuk memilih di jalur lain ini. Belajar. Nah ini singkat cerita nih, makanya kalau dicerita nggak mungkin, ini kan pengalaman 6 tahun ini luar biasa. Iya. Singkat cerita belajar, nggak Pajang kembali lagi setiap ada pertemuan datang. Saya ingat itu, gitu ya. Iya. Pertemuan datang. Dan di L2 itu kan saya ketemu magic momennya. Oh iya. Saya ketemu magic momennya itu di saat kondisi sendirian. Iya. Atau timnya nggak ada gitu, atau timnya ini. Di saya ambil momennya satu saat training L2. Jadi saya itu ingat, saya kan ingat. Dan positifnya satu saat training L2 dikuasai. Iya. Dan itu sekarang terbukti setiap ada training L2 itu tim Pajang selalu mendominasi sekitar 70% dari peserta. Luar biasa gitu. Oke, Pak, setelah belajar L2 ketemu magic moment itu apalagi nih yang kemudian terjadi? Nah, setelah di L2 kan karena kondisi kita lagi drop lagi ini kan jadi terang benderang lah paling tidak. Ini jadi saya ya. lebih banyak ke introduksi ke dalam. Saya jadi tertawa sendiri Pak. Ya. Jadi selama ini saya di sini kan gitu. Ya. Selama ini saya di kuadran ini kan gitu. Kuadran ini saya di kuadran ketiga kan gitu. Ya. Selama ini saya kalau dulu kan berarti sering mencontohkan ya seperti ini sebelum konjur tuh yang ini ya cermin. Ya. Jadi apa juga kalau di cermin yang digosoknya nggak. Ya, jadi kalau ibarat kita bercermin itu saya selalu mengambil satu analogi. Ketika kita bercermin, kan orang yang di dalam cermin dengan kita kan sama persis itu. Ya, betul. Ketika di cermin kita ada noda. Berarti kan di dalam cermin juga ada noda. Betul. Gitu kan? Nah,
pertanyaannya yang harus dibersihkan yang mana, itu. gitu kan? Apakah Cerminnya? cerminnya ada di dalam cermin atau di sini? Nah, Kan gitu. itu. Karena ya misalkan pertanyaan, kalau misalkan yang di dalam cerminnya yang coba dibersihin, ya nggak akan hilang. Bahkan sampai cerminnya dipecah pun nggak akan hilang. Jangan hilang. Ketika meda, kita ngaca, di sini tetap masih ada meda gitu ya. Tapi ketika yang dibersihkan meda kita itu di sini, nah itu secara otomatis yang di cermin juga Bersih. bersih. Nah, itu. Jadi Itu. kembali menurut. Kembali lagi ke kita gitu. Itu Jadi begitu di L2 ya saya nangis, saya pulang itu wah betul-betul ini ya, semua tetes menyadari. ya. Nah, tetes menyadari, dan tetes sudah kalau hari ini ya kita bahasanya ya bahasanya udah mulai berpikir positif Ya, ya, ya. terhadap sesuatu apapun. Ya, terhadap situasi dan keadaan apapun. Terhadap situasi apapun sudah berpikir positif dan gimana caranya saya cari cara, Ya, ya, ya. bukan lagi cari alasan. Ya, ya, ya. Dan ini ada satu alasan yang saya kan saat itu setelah dua mulai semangat sekali. Kenapa? Karena harus bangkit gitu. Nah saya ingat dulu ya di kantor ada kita nih hari Senin ya. Ya, ini belajar. Hari Senin belajar. Nah, bayangkan dari situ aja ke Bandung kan belum Ini jaraknya luar biasa. perlu bensin ya, perlu ini. Dan saya kan gimana caranya nih orang itu saya cara karena itu saya pinjam ke warung. Oh gitu. Pinjam ke warung orang dari kenal dulu. Jadi ya warung tetangga lah, warung Ya. warung di sekitaran lah. Ya. Saya pinjam saat itu ya yang ingat karena gimana caranya saya sampai Bandung lah. Kalau dari sampai Bandung pasti aman lah gitu ya. Ya. Ini nggak punya uang, ini nggak ada uang, ini nggak ada uang. Saya pinjam rokok, saya itu ya pinjam rokok 5 bungkus. Pinjam berapa 5 bungkus? Ya, Bukan pinjam uang. bukan pinjam uang. Saya pinjam rokok 5 bungkus. Ada yang alasan saya di Bandung itu ada saudara yang wani ini. Ya, tapi dengan tidak bermaksud niat jahat gitu ya. Karena saya niatnya di masalahnya saya sampai Bandung. Saya punya rokok. Nah, udah berangkat di situ aja kan ada glosir waktu itu. Iya. Saya masih ingat punya rokok 5 bungkus, saya jual ke waktu itu 10 ribuan. Jadi diuangkan. Jadi uang kan Jadi 50.000 50.000 sampailah ke Bandung. sampai ke Bandung. Nah, Saking Ya. gimana caranya saya sudah bisa berangkat. Ya. Gimana caranya ceritanya gitu. Karena kalau sudah di Bandung cerah lah artinya karena Iya. di Bandung karena banyak ini. Ya. Karena kita udah hampir mau 1 jam. Hampir 1 jam. Iya, nggak terasa kan kalau kita Nggak terasa ya? ya masa lalu sih. Nah, ini singkat cerita nih Pak, setelah ikut training L2 kemudian Pak Ajang menyikapi secara positif setiap kejadian apapun. Nanti efek ke bisnis Pak Ajang seperti apa? Nah, karena sudah berpikir positif dan sepertinya kita sudah mulai ada perubahan. Jadi ada perubahan dari dulu saya lihatnya kota-kota. Ya. Dulunya lihat pribadi saya, dan sekarang gimana caranya saya bantu orang lain, bantu mitra kita, Ya. bantu mitra, itu dan luar biasa. Berarti efeknya dari selang sana 3 bulan sudah bron, Sudah belum? sudah bron agensi. Yang Jadi tadinya agensi. iya September, jadi Agustus kan ini L2 ya, Ya. Agustus September, jadi September Oktober November udah bron, Itu berapa? 3 bulan. 3 bulan ya? Yang kita kan 27 Agustus, sampai September, Ya. Agustus 2017. 27 Agustus kan training L2. Ya, dengan 2. Aja September itu udah mulai gas. Paspor. Terus bulan September atau November 3 bulan. November luar biasa, dalam waktu 3 bulan ini bisa mengalihkan keadaan dari drone agensi. Kalau secara income itu antara 4 sampai 10 juta. setiap Iya. bulan. Kan biasa sekali ya. Nah, ini drone pertama saya ajak istri ke ATM, istri sudah bawa semua uang. Bahagia kan, jadi bulan dapat ini udah mulai Benar-benar lonjakannya tuh eksponensial. Jadi ya, jadi nggak
nggak terpikirkan gitu, nggak di luar logika ya. Luar logika. Iya iya. Karena saat itu Di dikirim, luar nalar, iya orang-orang begitu cepatnya. cepatnya udah. Iya, dikirim oleh Tuhan, orang-orang yang semangat, yang luar biasa, sehingga pertumbuhan semakin dasar, sehingga 3 bulan kemudian bisa langsung posisi bronze. Benar sih. Dan singkat cerita, 8 bulan kemudian, 8 bulan kemudian, tepatnya di bulan Juli Juli 2018, Silver Agency. Silver Agency. Sesuai dengan janji di awal, kalau setahun nggak. Oke, ya betul, setahun Silver Agency income-nya antara 10 sampai 20 juta setiap Nah, bulan. bisa kan? Dan waduh luar biasa ya. Dan sebenarnya saat itu sedang aktif, begitu dari 2018, 2019 ini juga mau naik posisi gold. 2020 corona. Iya, kurang sedikit lagi. Kurang sedikit lagi ya. Kurang sedikit lagi. Kurang sedikit. Kena ini lagi ujian lagi ya. Hujan Pak? lagi. Hujan Tapi lagi. alhamdulillah berarti selama hari ini kopi corona, walaupun ya misalnya posisi naik turun, Ya. ya alhamdulillah ini barometer yang kita ini tuh mobil ini kan hampir udah 30 bulan. Ya ya ya. Yang baru ini kan mau 30 bulan. Ya. Ini kan rata-rata 3 juta sebulan. Ya, ya. Dan alhamdulillah hari ini masih Masih ada. berarti kehidupan Ya. masih ada. Ya. Artinya terbukti dan teruji 3i ini udah Luar biasa. Artinya secara income masih tetap terima 2 kali UMR lah Pak ya. 2 kali MR. Ya, ini kan luar Iya. biasa. Dan ini memang satu perjalanan panjang gitu saat kita bisa ngobrol lagi dengan Pak Ajang ya. Ini tahun 2022 kita sudah kenal ujian COVID selama 3 tahun, dan ini di penghujung tahun 2022 kemarin Desember kita akan memasuki tahun baru ya Pak ya. Kan baru. Di tahun 2023. Ya, dan Tentunya dengan semuanya kita sudah belajar secara mental, belajar semuanya kita belajar dari pengalaman banyak, dan harapan di tahun 2023 seperti apa nih Pak? inilah harapan di tahun 2023 karena hari ini kita memposisikan sebagai mitra baru lagi. Ya, Jadi kita sudah mitra lama tapi rasanya hari ini sudah Ya, mitra ya, baru ya. tahun 2023. Nah, dengan konsep yang berbeda hari ini, apalagi dengan komando Ritem ini Ya. lagi kita hari ini punya impian dan punya perencanaan yang jelas, Ya. punya hitung yang jelas. Insya Allah aku yakin pokoknya sahabat Ritem dimanapun Anda berada, yang jelas ini 3B-nya lah, Brigade bertahan, belajar belajar bergerak. dan bergerak. Nah, itu yang jadi patokan ini, karena bertahan juga kuat, kalau ya belajar nggak bisa. Betul. Ya, kalau misalnya hari ini ya dengan orang bertahannya bagus, belajarnya bagus, otomatis bergerak karena akan ikutin antara ini, karena semangat tadi. Iya betul. Nah, pergerakannya ini, apalagi hari ini pergerakannya kita hari ini alhamdulillah ketika ada ilmu baru yang ya biasa. Dan pergerakannya ini kan kita sudah ada Grand Way-nya Ya. nanti Ya. dari ini, insya Allah dengan program ini juga Bismillah. Yang ini rasa saya udah modalnya karena hari ini saya sudah dekat dengan platinum. Di pinggir saya sudah ada platinum. Rasanya ini sudah platinum sudah kelihatan. udah semakin dekat. Udah kelihatan, udah kerasa ya. Jadi hari ini saya nggak khawatir tim turun, tim Ya, rontok, ya. udah nggak khawatir lagi. Iya ya. Sudah ada menikmati ketenangan, Ya, ya. menikmati ya nikmat, semakin hidup ini semakin keluar. Iya iya iya. Oke nih Pak Ajang, asik banget kita Udah. nggak kerasa. Oh, sudah. Hampir 1 jam. Jam. Ya, semoga obrolan kita ini bermanfaat. Amin, ya, amin. buat siapapun yang lihat, yang nonton video ini. Ya, kita hanya ngobrol, kita hanya sharing-sharing ya dengan Pak Ajang yang di Trianeto posisi Silver Agency income antara 4 sampai 10 sampai 20 juta setiap bulan. Dan sebenarnya masih betah sih ya. Masih betah. Ini nggak apa-apa, biar nanti Ya, nanti lain kali kita lain sambung kali lagi ya, Pak, ya. sambung. Ya paling tidak kalau nanti para leader lihat, pokoknya jangan lihat sekarang. Ya. Pak Ridwanto, Ya. jangan lihat sekarangnya. Dan punya cerita-cerita yang luar biasa. Ya. Pokoknya nanti nonton, ini jangan di skip. Ya ya. Siapa tahu, jadi pesan moralnya gini, siapa tahu Anda hari ini yang mengalami kesulitan yang sama, mengalami titik yang menganggap, waduh ini paling rendah, titik paling bawah ini, coba Anda ya bercermin dari Pak Ajang. Ya, bisa belajar dari pengalamannya beliau. Nah, Jangan itu. sampai Anda mengalami dulu hal yang sama seperti Pak Ajang alami, tidak bisa memberikan apa-apa kepada anak, kepada istri, kepada keluarga sampai habis. Paling tidak Anda bisa belajar itu. Nah, Ya. itu.
Jadi jangan sampai mengalami seperti itu. Nanti Anda tinggal belajar dengan pengalamannya, kemudian jalankan, dan akhirnya Anda sukses. Tidak harus berdarah-darah mengalami hal yang ekstrim gitu ya. Cukup belajar. Aduh, oke, terima kasih banyak. Ini sahabat Ritem semuanya, itulah perbincangan saya dengan Pak Ajang Kurniawan, mantan wakil kepala sekolah yang sekarang sudah full time, full head menjalankan bisnis BI Network, dan sekarang benar-benar sudah menjadi sosok yang menginspirasi banyak orang ya, dengan keberhasilannya beliau di bisnis 3 Network ini. Oke, jangan lupa ya sahabat Ritem semuanya, like, komen, share, dan subscribe di channel ini supaya terus bisa berkembang dan bisa memberikan yang baik dan bermanfaat buat banyak orang. Oke, Pak Jan, terima kasih banyak. Siap. Salam Itu sukses ya. amin. Yakin tapi kita bisa sukses bersama. Amin, pasti bisa. Kayaknya itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.